Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munsil khalqi min adami, thumma salatu ala al-muhtari fil kidami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ya nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdani. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, di malam suci Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menghadiri dan diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, di mana tentunya kita sama-sama mengetahui di momentum bulan suci Ramadan ini sangat begitu banyak nilai-nilai yang bermanfaat. Ibadah semuanya sangat berarti. Berbagi makan mendapatkan pahala berlipat ganda. Membaca Quran mendapatkan pahala berlipat ganda. Menjaga hawa nafsu mendapatkan pahala berlipat ganda. Apapun itu ibadahnya, nilainya begitu besar di bulan suci Ramadan ini, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Kata Nabi, ini bulan adalah bulannya umatku, di mana tentunya umat-umatnya baginda Nabi Muhammad SAW memanfaatkan momentum ini. Banyak sekali yang sedang menghatamkan Al-Quran. Banyak sekali di bulan suci Ramadan ini yang banyak yang sedang bersedekah. Banyak sekali orang-orang yang sedang tirakat untuk mengendalikan diri hawa dan nafsunya. Oleh karena itu, tentunya momentum ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan suci Ramadan di dalam 1 tahun, hanya 1 tahun, hanya 1 bulan saja adanya tempat ibadah yang begitu enak, begitu nikmat, yang biasanya orang sangat sulit berpuasa di bulan saat ini, mereka sangat begitu semangat dan senang melaksanakan ibadah puasa. Tentunya adanya bulan suci Ramadan ini banyak sekali pelajaran yang harus kita petik untuk mempersiapkan, diimplementasikan pula, dipraktekkan pula, diamalkan pula di bulan-bulan selanjutnya, baik itu dari bulan Syawal sampai bulan Sa'ban. Oleh karena itu, di momentum malam ini, malam suci Ramadan ini, mari sama-sama kita mengkaji ilmu. Tentunya kita bahas ilmu dalam kitab yang dikarang langsung oleh Al-Imam Yahya Sharafuddin An-Nawawi rahimallahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa ulumihi amin ya rabbal alamin, yakni hadis arba'in. Hadis yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat untuk hijrah dari kota Mekah sampai kota Madinah, Sayyiduna Umar radhiyallahu an, seorang tokoh yang masyhur, sahabatnya Nabi, salah satu Amirul Mukminin atau khalifah setelahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang
umatnya Nabi yang begitu kritis. Sampai pada saat momentum diajaknya hijrah, Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa manfaat hijrah ini ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kepada Sayyidina Umar dalam sabdahnya, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya pekerjaan atau yang diamalkan oleh seseorang itu dengan niatnya. Bagaimana niatnya? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan ialah bagi setiap orang adapun sesuatu yang mengerjakannya itu nawa, yang meniatkan siapa orang yang mengerjakannya. Jadi niat itu dibarengi dengan pekerjaan. Seperti kita melaksanakan sholat, tata letak niat itu dibarengi dengan takbir awal, Allahu Akbar, berbarengan dengan niat di dalam hati. Nabi pun memberikan contoh ketika diajaknya hijrah kaum muslimin wal muslimat dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya pasti karena Allah dan Rasulnya. Adapun hijratuhu lidunya, kalau dia hijrahnya karena dunia yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia karena dunia, seperti dia ingin berdagang atau dia ingin mencari wanita, maka dia akan menikah, maka dia akan berdagang, dan begitu seterusnya. Apa pentingnya hadis ini di malam suci Ramadan? Dengan adanya semangatnya kita bersama, tentunya kita harus sedikit demi sedikit mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah ibadah kita karena Allah dan Rasulnya? Apakah kita sholat tarawih karena Allah dan Rasulnya? Apakah kita puasa karena Allah dan Rasulnya? Apakah kita membacakan Quran karena Allah dan Rasulnya? Apakah kita berbuka puasa atau sahur karena Allah dan Rasulnya? Dan apapun itu ibadahnya, apakah karena Allah dan Rasulnya? Kalau dia memang diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang sudah Allah hendaki untuknya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, berapa banyak ketika dia berpuasa karena dia takut dilihat oleh orang jadi hamba yang tidak berpuasa, bukan takut karena Allah. Ketika dia tarawih, dia takut karena tetangganya, takut dibicarakan dia seorang muslim tapi dia nggak tarawih. Sampai-sampai dia berbuka puasa pun, sampai sahur pun, bukan karena Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan, menjadi kekuatan untuk kaum muslimin wal muslimat di dalam kolbunya. Ketika dia sudah beramal karena Allah dan Rasulnya, dunia serta seisinya pasti akan menghampirinya. Mari kita tengok bahasa orang tua dahulu. Kalau engkau menanam padi, kau akan lihat sekeliling padi itu akan tumbuh rumput, walaupun kita tidak niatkan itu rumput akan tumbuh, atau kita tidak menanam rumput itu. Tapi sesungguhnya kalau orang menanam rumput, mustahil padi akan numbuh. Begitupun dalam kehidupan kita. Ini filosofi yang diajarkan oleh orang tua kita untuk kita. Kalau kita beramal segala sesuatu itu, kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, mari kita tengok surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Allah yang memiliki alam ini, Allah yang memiliki bumi ini, Allah yang memiliki kita. Allah statusnya Khalik, kita statusnya makhluk. Sadar diri. Kalau kita sudah jelas makhluk, jangan pernah mengatur-ngatur Khalik. Kalau kita sandarkan semuanya itu karena Allah, isinya semua akan datang kepada kita. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu kesusahan kita. Makanya, karenanya kita tanamkan semua amal karena Allah dan Rasulnya. Dia terawih karena Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengeluh. Ini lama banget imamnya, ini cepat banget imamnya. Namanya makmum, ikutin saja imam. Urusan sah apa tidak bukan urusan makmum. Begitupun puasa, begitupun menjelang lebaran. Mungkin terlalu jauh menjelang ke lebaran. Kita tengok ketika buka puasa, launya tidak ada apa-apa, kita ngambek. Sahur nggak ada apa-apa, kita ngambek. Ini puasa karena Allah dan Rasulnya, apa karena nafsu duniawi kita? Itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Filosofi-filosofi yang dilahirkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, keyakinannya begitu hebat, ikhlasnya begitu hebat. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik itu dia sedang berpuasa, baik itu dia sedang beribadah di malam harinya bulan suci Ramadan, dia beriman karena Allah dan Rasulnya, karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena dia gengsi oleh orang-orang, bukan karena pacar, bukan karena yang lain, hanya karena Allah dan Rasulnya. Wa iktisaban, dia ridho, dia rela, apapun yang terjadi dia nikmatin itu semua. Wa ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lalu 11 bulan yang lalu kita banyak berbuat dosa, mungkin saja bukan dosa kecil, tapi dosa-dosa besar, maka dihabiskan di bulan suci Ramadan ini. Ini momentum yang kita sia-siakan. Kita nikmati, kita rasakan, kita amalkan. Terus bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi di bulan Syawal hingga bulan Sa'ban, terus kita amalkan karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, siap-siap kekecewaan akan lahir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, beribadahlah, bersemangatlah, berbahagialah, asiklah untuk beribadah. Jangan pernah bosan untuk beribadah. Maksiat bisa merajalela karena asik. Bagaimana kalau ibadah itu dibarengi dengan asik? Jangan ada rasa takut dalam beribadah, jangan ada rasa tertekan dalam beribadah, asik dan nikmati, maka kita sering-sering beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.